in association with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Idul Adha saat yang penuh makna dan keberkahan untuk umat Islam di seluruh dunia. Hari di mana kita mengingat ketaatan Nabi Ibrahim dan kesungguhan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Idul Adha bukan hanya tentang pengorbanan dengan hewan, tapi lebih dari itu, sebuah momen untuk merefleksikan diri seraya memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tema tentang fikih dan tata cara dalam ibadah kurban. Semoga dari pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan ibadah kurban dengan ketentuan syariat, disertai dengan hati yang ikhlas. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha sebelumnya Kiai. Sama-sama Mbak Eva, mudah-mudahan kita terus bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah tentang mengapa kita harus berkurban. Nah ini Kiai, apa sebetulnya makna dan hikmah dari kita melakukan kurban dalam setiap Idul Adha ini? Apakah ini jangan sampai ini kemudian menjadi rutinitas lahiriah dari umat saja begitu ya Kiai, di saat kita merayakan hari Idul Adha? Ini yang paling penting Mbak Eva, kata-kata Mbak Eva yang terakhir itu yang saya catat. Jangan sampai menjadi rutinitas belaka. Sholat kita, puasa kita, itu kita harus mengambil pesan yang tersembunyi di balik ibadah itu agar nanti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu ketika tadi Mbak Eva menyebut nama Nabi Ibrahim, memang ibadah kurban ini identik dengan Nabi Ibrahim, anak dan istrinya. Keberanian Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Saya menggunakan kata keberanian karena sebetulnya Nabi Ibrahim itu kalau mau dia masih diberi ruang untuk negosiasi. Mbak Eva misalnya tahu dalam sejarah kewajiban sholat, itu Rasulullah ketika Mi'raj itu melakukan tawar-menawar dalam tanda kutip. Aslinya 50 waktu sampai kemudian menjadi 5 waktu. Ketika wahyu itu datang dalam bentuk mimpi yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bilang, saya ini bermimpi. Bermimpi apa Bapak? Kata anaknya, Anni azbahuka. Saya itu menyembelih engkau. Artinya ketika beliau mimpi dan terjaga, sebetulnya kalau yang jadi Nabi Ibrahim itu Faiz, boleh jadi saya akan bernego sama Kak Jibril. Malaikat Jibril, apa tidak bisa ya perintah ini dikaji ulang? Masa iya saya harus menyembelih buah hati saya? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita katakan bahwa ibadah kurban itu mengajarkan keikhlasan dan ketundukan. Nah ini kalau dalam ilmu tasawuf nih Mbak Eva ya, tawakal itu menjadi poin pertama. Kalau orang seperti saya ini, kan kadang-kadang filosofinya bekerja, berdoa, baru kemudian tawakal. Ini benar tapi tidak sempurna. Yang sempurna itu tawakal di depan dulu. Dia menyerahkan, melepaskan apapun yang ada di dalam hidup ini. Kalau saya menjadi hamba Allah, itu kan saya tidak punya kuasa apapun. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan saya, maka sebagai hamba, saya pasti harus mentaati itu. Begitu saya berikrar bahwa saya adalah hamba Allah, maka ketika datang perintah Allah, itu saya tidak pernah berpikir untuk mencoba mencari celah, mencoba untuk berlari. Jadi di sini kurban itu mengajarkan bahwa ikhlas itu pasrah dan tunduk kepada Allah bukan karena tidak ada jalan lain. Nah, jangan sampai kita ini begitu sudah terpepet, terpojok,
baru kemudian balik kepada jalan ini. Oh enggak. Justru dari awal ketika datang perintah Allah, saya punya kesempatan untuk mengatakan, ya Allah, berat sekali ujian ini. Apa tidak bisa dilakukan keringanan, dispensasi? Nabi Ibrahim tidak memilih itu. Maka ini kita dulu waktu saya belajar, itu kita harus ambil kesimpulan bahwa ibadah kurban itu mengajarkan loyalitas mutlak kepada Allah. Kita dalam hidup ini boleh mencintai siapapun, tetapi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun di dunia ini tidak boleh kalah, ya, tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jadi hikmah kurban itu yaitu ketundukan kepada Allah, bahwa untuk meraih ridho Allah, apapun harus berani saya korbankan, sekalipun itu adalah anak tercinta. Itu yang menggambarkan mengapa kemudian yang disembelih itu kan hewan, Mbak Eva. Bukan anaknya Nabi Ismail, kan diganti wafadainahu bidzibhin azim, itu diganti dengan seekor kambing. Dulu kata guru saya, untuk memberikan isyarat kepada kita, nafsu yang sering mengalahkan kita di hadapan Allah itu nafsu kebinatangan kita kan. Ingin makan, ingin menguasai, ingin memiliki. Nah, kalau ini kemudian nanti bisa dikendalikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan hikmah dari kurban itu sendiri. Oke, baiklah Kiai. Jadi itu adalah pelajaran untuk kita bisa tawakal secara utuh begitu secara ya utuh. Kiai ya. Tidak pernah merasa apapun dan siapapun di dunia ini kita miliki. Betul. Nah Kiai, kalau kemudian kita ingin menjalankan ibadah kurban dengan baik Kiai, tentu kita masuk ke bagaimana berkurbannya begitu ya Kiai ya. Apakah memang berkurban itu untuk satu orang itu harus satu binatang saja atau satu kambing mungkin lebih tepatnya ya Kiai, atau bagaimana Kiai? Jadi kalau ketentuannya secara fikih yang dianut oleh mayoritas ulama di dunia Islam ini, kurban itu harus dari binatang yang dikelompokkan sebagai al-an'am. Al-an'am itu apa? Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau kambing ini dibeli oleh satu orang. Jadi kurban ini kalau kambing itu satu orang, kalau sapi itu 7 orang, unta juga 7 orang. Ini ketentuan pemilik korban itu. Jadi kalau saya mau berkorban kambing, kan kambingnya itu harus saya beli. Maka kalau saya membeli kambing, kambing itu hanya bisa dimiliki sebagai hewan kurban itu oleh satu orang. Kalau sapi itu bisa dimiliki oleh 7 orang. Tetapi ini adalah ketentuan dasar fikih. Kalau Mbak Eva misalnya punya rezeki yang cukup, kemudian mau korban satu sapi dengan satu orang suami sendiri, istri sendiri, itu bagus. Kenapa demikian para pemirsa? Karena ibadah kurban itu kan sama ya dengan Idul Fitri, ada yang namanya zakat fitrah itu. Karena tujuan utamanya itu berbagi. Di hari raya Idul Adha, kalau zakat fitrah itu di hari raya Idul Fitri, sehingga tidak ada orang yang bersedih karena tidak memiliki makanan di hari itu. Nah, oleh karena itu, ini ketentuan fikih, satu orang misalnya satu ekor kambing, kemudian 7 orang bisa berkongsi membeli sapi, itu tidak harga mati. Kalau saya punya uang, saya mau ngorban sapi ini untuk saya sendirian, ya enggak apa-apa. Tetapi nanti ulama mengatakan, kalau kemudian niatannya juga untuk berbagi pahala dan memperbanyak pahala, saya punya uang misalnya Mbak Eva ya, maka saya berikan seekor sapi. Sapi itu bisa saya atasnamakan diri saya. Tiba-tiba saya punya misalnya orang yang setiap hari membantu saya di rumah, asisten rumah tangga, yang selalu membawa mobil saya misalnya, yang menjaga rumah saya, security. Kemudian saya hibahkan untuk mereka di bagian ini. Maka begitu berkorban, atas namanya Faiz, kemudian di bawahnya itu adalah orang-orang yang misalnya bekerja dan berbuat baik untuk saya. Itu nanti betul pahala sapi saya, itu jadi cuma satu bagian.
6 bagiannya kan saya kasih untuk orang lain. Tetapi nanti orang lain ini kan dapat pahala nih, karena mereka berkorban kan. Tetapi pahala itu kan dia disebabkan oleh saya yang membeli sapi itu. Jadi kalau bicara urusan pahala, sebetulnya itu bukan lagi dengan logika manusia. Saya bisa mendapatkan pahala 1 ekor sapi sendirian, tapi saya juga bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dengan menyertakan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membeli hewan kurban, tetapi kemudian mereka saya ajak berkongsi dalam bagian kurban seperti sapi tadi. Jadi pahala itu tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 nggak bisa, ya, Mbak Eva. ya? Iya, kalau misalnya ada asisten rumah tangga saya yang secara finansial dia tidak bisa membeli hewan kurban, tiba-tiba saya kasih tahu sama dia, besok ini kambing atas nama kamu. Oh, sapi yang dipotong itu ada kamu, ada Pak supir, ada Pak security misalnya. Kemudian dia senang, Mbak Eva. Senangnya saja itu sudah mendatangkan pahala buat saya. Belum korbannya ini. Jadi para pemirsa, ketika kita melihat ibadah itu jangan kemudian fokus dalam kaitan dengan ibadah itu dengan kaidah kemanusiaan. Kaidah ketuhanan itu jauh lebih luas dari apa yang bisa kita bayangkan. Baik. Nah, Kiai, tapi ada kemudian yang menukil sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkurban seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Nah, bagaimana kemudian memaknai hadis ini, Kiai? Ini penting sekali, Mbak Eva ya. Ini dulu kata guru saya, kata kuncinya, ini kalau dalam bahasa Indonesia, beliau tentu ngajar saya dulu pakai bahasa Arab. Kata guru saya gini, kurban itu untuk memahami hadis Nabi tadi, itu perlu memahami 2 kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama oleh, yang kedua untuk. Kambing itu oleh 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk 1 rumah. Pemahaman ini kata guru saya itu dibangun dengan fakta yang terjadi di masa Rasulullah. Nabi itu ketika berkorban 1 ekor kambing itu bahkan dalam beberapa riwayat hadis itu bukan hanya untuk keluarganya loh, bahkan untuk umatnya. Tetapi fakta yang lain mengatakan bahwa sahabat itu tetap berkorban. Kalau seandainya nih kambing ini kata Nabi, ini untuk saya, keluarga saya dan umat saya, mestinya keluarga Nabi itu nggak berkorban. Mestinya sahabat Nabi nggak berkorban, kan sudah. Nah, ini yang kata guru saya, ini perlu ngaji. Jadi jangan sekedar baca hadis dimaknai sendiri. Nanti bahaya. Karena dia tidak membaca hadis lain, tidak melihat fakta sejarah, sementara para ulama itu di hadapannya itu pengetahuan yang utuh terkait dengan ibadah ini. Maka kata guru saya, kambing itu olehnya 1 orang. Karena yang belikan Muhammad Faiz. Maka kemudian setelah saya sembelih, ini ada kaitannya nih Mbak Eva dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan hukum berkorban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya tidak wajib. Tetapi sunnah ini juga bersifat kolektif. Ada kayak Mbak Eva mungkin pernah dengar ada fardu kifayah, ada fardu ain. Yang dimaksud oleh Rasulullah ketika Nabi memotong kambing, yang kambing itu Nabi beli sendiri, itu sudah mewakili nama 1 rumah. Kayak misalnya gini Mbak Eva, saya beli kambing 1, kemudian itu kambingnya saya, maka orang menunjuk tuh rumahnya Faiz sudah korban, gitu loh. Nah, disinilah kemudian dipahami oleh para ulama namanya al-ishtiraku fil thawab. Ini pahalanya. Jadi kalau saya bilang, ya Allah ini korban saya sembelih kambing ini, saya beli atas nama saya, tetapi pahalanya ya Allah tolong ya berikan juga kepada keluarga saya. Kalau sudah seperti itu Mbak Eva, nggak ada akuntansinya. Ya, itu sudah balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa, kambing itu oleh 1 orang, sapi itu oleh 7 orang, tetapi pahalanya boleh saja untuk siapa saja yang diniatkan ketika penyembelihan. Baiklah, nah Kiai tadi kita sudah bahas makna dan hikmah, kemudian bagaimana cara berkurban. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang diberikan, Kiai? Kita akan bahas, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. In association with
In association with. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, untuk siapa yang kemudian menerima daging kurban Kiai, ya pastinya ada fakir miskin, Iya. kemudian ada orang-orang di Iya. sekitar. Nah, bagaimana hukumnya kalau kemudian daging kurban itu diberikan sebagai upah terhadap panitia Iya. pemotongan kurban Kiai? Ini yang menarik yang bagian akhir nih Mbak Eva ya. Jadi persoalan pembagian dan relasinya dengan upah. Yang pertama, kurban itu pembagiannya itu sangat-sangat lentur dalam aturan fikih ya. Sunnahnya, tradisi yang dilakukan dari zaman Nabi sampai zaman para ulama itu, kurban itu dibagi 3 bagian. Oke. Satu bagian untuk yang berkurban, termasuk keluarganya. Iya. Yang kedua ini handai tolannya, tetangganya. Yang ketiga ini fakir miskin. Jadi setiap kurban itu boleh, tidak harus, boleh dibagi 3. Boleh. Jadi kalau saya berkorban sapi misalnya, kemudian saya minta paha belakangnya untuk saya ya, nanti Itu saya mau boleh bawa ke ya, rumah, Kiai, ya? boleh. Tetapi nanti tentu yang namanya korban itu semakin manfaatnya menyenangkan orang yang miskin itu lebih besar. Kalau saya merasa sudahlah hampir setiap hari makan steak kan gitu, hampir setiap hari makan bakso, hampir setiap hari makan rendang, sudahlah saya tidak ngambil. Maka bagian saya serahkan kepada fakir miskin. Tetangga juga begitu. Kalau tetangga yang kita butuhkan nih Mbak Eva, dibutuhkan tuh bukan karena kemiskinannya. Bisa saja saya tetangga baru nih di satu kampung. Oh, karena saya belum kenal dengan tetangga saya, kenalnya sedang saya korban. Ini korban saya ya untuk dia. Itu juga boleh. Nah, dalam hal ini ulama juga membolehkan pada bagian handai tolan yang dia kenal itu tidak membedakan agamanya. Oke. Mereka yang non-muslim Non-muslim pun, pun boleh itu menerima ya, boleh Kiai, ya? menerima kurban tersebut. Masya Allah. Ini kaitannya dengan pembagiannya. Intinya semakin banyak dirasakan oleh mereka yang gembira menerima daging ini, maka itu juga akan lebih besar pahalanya. Jadi saya dulu tuh pernah diajarin sama guru saya bahkan. Jadi guru saya itu dulu di Mesir itu menyembelih binatang. Tiba-tiba yang hadir itu banyak sekali. Nah, padahal beliau menjanjikan sama kami, murid-murid yang selalu ngaji sama beliau, nanti malam kita bakar-bakar. Tapi karena yang datang itu banyak, maka semuanya habis untuk mereka. Nah, kita waktu itu sudah berpikir, ya sudahlah, enggak apa-apalah untuk mereka. Tiba-tiba malam guru saya itu telepon, kamu kok enggak datang ke rumah? Oh enggak guru, kamu pasti ngelihat ya sapi dagingnya sudah habis. Iya, sambil berbasa-basi ya karena dekat juga. Datang ke rumah, ternyata beliau membeli daging untuk menjamu kita semua, bikin daging panggang. Nah, ini menunjukkan kearifan bahwa ketiga yang menanti, yang berharap itu banyak, berikan. Kalau dia juga ingin membangun relasi yang baik dengan saya, dia juga kemudian memberikan daging itu walaupun bukan atas nama kurban. Ini namanya fikih Mbak Eva ya. Ya, kemudian yang kedua, ini yang paling penting nih, persoalan upah. Upah itu tidak boleh diambil dari bagian daging kurban itu sendiri. Oh, tidak boleh. Loh, iya Mbak Eva, kan ini logikanya sederhana lah. Mbak Eva tiap Ramadan itu kan membayar juga zakat fitrah. Kan tidak boleh kemudian satu rumah misalnya Mbak Eva ada 15 keluarga, fakir miskinnya misalnya kalau Mbak Eva rumahnya di daerah B, fakir miskinnya di rumah C misalnya. Terus ngupahin orang, kamu anterin ya zakat fitrah ini ke kampung C. Nanti kamu saya upah 2 bungkus jatah dari zakat fitrah, kan tidak boleh. Gitu loh. Karena berarti zakat fitrah kita nggak sempurna, gitu loh. Betul. Nah, zakat itu utuh gitu loh. Makanya nanti pada bagian zakat nih, itu ada hak namanya amil. Orang yang mengelola, ya memanage lah, itu dapat bagian untuk biaya operasional gitu. Nah, kaitan dengan kurban harus dimengerti nih para pemirsa, ya juga pengurus-pengurus di masjid ini. Dulu di zaman Nabi, semua orang itu ketika berkorban dia potong sendiri. Karena kehidupan masa lalu hampir semuanya bisa motong. Ya, laki-laki zaman dahulu tuh hebat semua, ya. Istrinya beli ayam hidup,
itu Dia potong pasti dipotong di sendiri rumah. aja. Ya, paman-paman saya di kampung dulu di Jawa Timur begitu. Nah, kalau sekarang istri bawa ayam hidup, kata suaminya cari masalah kan gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi bisa memotong hewan. Jadi Iya. dulu kan dipotong sendiri, dicacah sendiri, dibagi sendiri. Maka sekarang kalau kambing itu ketika menyembelih, membaginya butuh biaya, itu sejatinya dibebankan kepada orang yang berkorban, Mbak Eva. Oh. Jadi kalau Mbak Eva misalnya beli sapi limosin yang besar, Iya. sampai harganya katakan 100 juta, dia besar membutuhkan keahlian khusus. Iya. Maka kemudian ditanya siapa yang bisa menyembelih sapi sebesar ini, membagi misalnya menjadi 700 bagian, mau saya di packing misalnya. Orang bilang oke, tapi kasih 2 juta. Maka Mbak Eva punya kewajiban loh. Ketika bayar Idul Adha itu, saya kurbannya sapi 50 juta, ini biaya untuk menyembelih dan membaginya 2 juta. Oke, Kenapa? jadi Karena harus menyembelih dan disiapkan membagi dananya ya. itu, Iya. itu kan jadi bebannya Mbak Eva yang Iya, kurban. iya, iya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang disadari. Kalau kemudian nanti nih bagian tertentu ini dijadikan bagian dari upah. Mbak Eva datang sama saya, Pak Faiz potongin sapi saya. Saya bilang, apa upahnya? Kepalanya deh buat Pak Faiz, lumayan loh lidah sama otaknya, misalnya Iya, begitu kan. iya. Kalau itu ditransaksikan sebagai upah, itu tidak sah Mbak Eva. Karena berarti Mbak Eva berkorban sapi tanpa kepala. Kan kepalanya tidak utuh dijadikan ya, upah kepalanya kepada dijadikan saya. upah, Iya, oke. itu bisa Baik. kepala, bisa kaki, itu tidak boleh dijadikan upah orang yang menyembelih dan membagi itu semua. Nah, Kiai, kalau kemudian berarti kalau kita berkurban kita harus menyiapkan biaya untuk tambahan untuk Iya. pendistribusian dan pemotongan. Kalau misalkan tidak ada biayanya, bisa nggak Kiai kita ambil dari kas masjid Ah, misalnya? Ini juga harus hati-hati. Ada masjid Mbak Eva ya yang sangat-sangat mengerti hukum fikih. Itu kalau ngasih kotak amal atau kiris, sekarang kiris Iya. itu berbeda-beda. Ini untuk anak yatim. Ini untuk pendidikan, pengajaran. Ini untuk keseharian masjid, bayar air, listrik. Terus nanti bisa ada untuk operasional. Nah, itu harus ditransparankan kepada Oke. masyarakat. Iya. Misalnya, masjid bilang, kita mau Idul Adha nih. Yang mau korban, dia tulis nih Mbak Eva nih. Misalnya sapi harganya 40 juta, kambing 5 juta. Yang mau berinfak untuk operasional. Lihat nih. Nah, nanti hasil dari mereka, ini kita ajarin, mereka tidak berkorban loh. Tapi boleh jadi dapat pahala nih. Karena korban itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan yang ini. Iya. Nah, saya praktekkan di pesantren saya, Mbak Eva. Jadi orang kadang-kadang kalau naruh sapi di pesantren saya atau kambing, itu cuma kambingnya aja sama sapinya. Tidak ada biayanya Tidak ada ya, Kiai, biayanya. ya? Sementara jumlahnya banyak. Iya. Saya bingung ini bagaimana caranya. Maka santri saya ajarkan. Nak, coba lihat. Di situ ada sapi 10 ekor. Di situ ada kambing 60 ekor. Besok mau kita potong. Tapi yang motong itu kan minta bayaran. Nah, anak-anakku sekarang, kata saya, kan enggak berkorban. Kalau sumbangan satu orang 10.000 bisa enggak? Nih lihat nih. Ya 10.000 itu kemudian santri satu pesantren misalnya, jumlahnya ada 5.000 orang misalnya. Maka saya punya uang yang cukup kan Mbak Eva? Iya. Saya bilang sama santri saya, orang A yang berkorban, kamu yang membiayai ini. Nah, itu boleh. Itu karena boleh, ya. uangnya transparan. Oke, jadi Tapi harus jangan jelas sampai Mbak peruntukannya Eva ya, Kiai, ya. itu ada sumbangan masjid, Iya. masjidnya belum jadi misalnya, diperuntukkan untuk semennya, untuk bayar listriknya, atau untuk guru ngaji di situ, tiba-tiba dipotong untuk operasional motong Kurban. sapi. Nah, minggu depan begitu pengajian gurunya minta maaf nih. Maaf kata pondok, Pak, nanti ongkosnya kita coba cari lagi ya, hutang dulu. Kenapa? Uang masjid habis untuk kurban. Tidak boleh Mbak Eva. Karena yang namanya sapi itu disembelih sampai kepada orang yang mau kita bagi, itu menjadi kewajibannya orang yang berkorban, bukan kewajibannya masjid. Baiklah Kiai, Iya. semoga ini pemirsa Gapai Kemuliaan bisa tercerahkan dan Iya. lebih paham lagi soal bagaimana kemudian kita beribadah kurban. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah masih soal distribusi dan juga penyaluran ya Kiai ya. Iya. Boleh atau tidak sebetulnya daging kurban ini dijual Kiai? Tapi kita akan bahas setelah break. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
In association with In association with Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Ini masih membahas soal ibadah kurban. Nah Kiai, kita masih bicara soal distribusi ya Kiai ya. Nah bagaimana hukumnya kalau kemudian menjual daging kurban Kiai? Baik yang membeli ataupun juga yang menjualnya Kiai. Jadi jual beli daging kurban itu dibedakan. Kalau yang melakukan jual beli itu panitianya, itu nggak boleh Mbak Eva. Misalnya nih, ya ada kejadian misalnya bencana, merasa masyarakat tuh butuh dana untuk memperbaiki rumahnya. Mereka nggak butuh lah untuk dapat daging. Maka kemudian sapinya langsung dikonversi nih, dia potong kurbannya, kemudian dijual ke pasar, nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Ya? Tapi kalau diserahkan kepada masing-masing penerima, maka si penerima itu bebas Mbak Eva. Kalau sudah dimiliki oleh dia, gitu loh. Sekalipun nanti direkayasa, misalnya gini ya, ada satu kejadian tertentu, ya, kemudian orang itu membutuhkan uang. Maka dia boleh setelah dia dapat satu plastik misalnya 1 kilogram daging sapi, kemudian beramai-ramai nih kompak sama temennya, kita jual yuk sama pedagang itu. Nah pedagangnya juga pedagang yang baik, tahu kalau mereka ini membutuhkan uang daripada daging, maka itu boleh dilakukan bukan oleh yang berkorban dan bukan oleh panitia masjid yang menerima korban itu sebagai amanah, tetapi dilakukan oleh mereka sebagai bagian dari daging kurban tadi. Itu boleh. Itu boleh Ya. ya. Dalam kasus ini Mbak Eva mungkin yang relevan sekali itu kulitnya. Ya, dulu kulit binatang itu kan tidak sia-sia. Ada yang kemudian dijadikan sajadah atau di Jawa dijadikan beduk. Tetapi sekarang kadang-kadang menjadi sesuatu yang mubazir. Ya, begitu dipotong, dijemur tapi nggak ada yang ngambil. Akhirnya rusak begitu saja dimakan oleh waktu. Nah, oleh karena itu ada ulama mengatakan bahwa ketiga ini ada nilainya. Misalnya satu kulit kambing 100.000 rupiah. Kalau dibiarkan rusak, ini kan menjadi mubazir, maka itu diserahkan saja menjadi bagian tertentu. Oh iya, kulit kambing ini saya serahkan misalnya kepada panitia, orang per orang. Nanti orang per orang nih kita tanya lagi, kamu kambing ini kan nggak dimanfaatkan, sudahlah gimana kalau dijual ke sana. Tapi yang menjual itu bukan panitianya, tapi hak dari masing-masing orang yang kemudian dijual kulit tersebut dan dia ngambil uangnya. Jadi harus ada penerima kurbannya dulu ya Kiai. Ya. Nah kita kembali ke distribusi tadi soal panitia penyembelihan daging kurban ini Kiai. Tadi tidak boleh upah. Tapi bagaimana kalau kemudian si penyembelih daging kurban atau hewan kurban ini meminta bagian tertentu? Itu apakah sama saja Kiai? Boleh. Selama itu tidak dikonotasikan sebagai upah. Jadi misalnya gini, ya, orang yang korban itu saya misalnya, atau diserahkan ke masjid. Masjidnya ngomong nih, Pak Faiz, nanti sapinya dipotong ya, tapi yang kaki-kaki ini misalnya nih, karena nilainya lebih tinggi nih, kami bagi sama yang kerja ya, kasihan kan mereka yang kerja begini, tapi bukan upah, buat mereka bawa pulang sama anak-anaknya di rumah, boleh kalau seperti itu. Jadi nanti dialokasikan, ini untuk si A, ini untuk si B, itu boleh. Ya, tetapi yang tidak boleh itu kalau kemudian ditransaksikan sebagai upah atau dijadikan kebiasaan. Ya, kebiasaan orang kalau bantu ini dapat kepalanya, kalau bantu ini dapat misalnya buntutnya, itu tidak boleh Mbak Eva. Tapi kalau dia meminta bagian, begitu selesai dia bagiin, ini udah selesai kan ya, saya ngambil yang ini ya, boleh aja sebagai bagian gitu loh. Tapi upahnya berbeda begitu upahnya ya, berbeda gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia memang melakukannya secara sukarela, tapi kemudian meminta daging ini. Nah, ini bagaimana supaya tidak dianggap sebagai upah gitu? Memang dia meminta betul gitu, dan itu yang baik itu dilakukan setelah tugasnya gitu loh. Kalau sebelum tugasnya ada subhat,
ada delik ini kan sebagai barter kan, saya bantuin ya tapi daging khas misalnya. Iya. Lah, ini kan seakan-akan seperti upah. Nah, yang seperti ini para pemirsa kita harus hati-hati. Mungkin nilai daging itu tidak terlalu besar, tetapi kalau tidak hati-hati ini yang menjadikan masalah besar nantinya. Oleh karena itu sebenarnya Mbak Eva ya, orang yang berkorban itu yang harus kemudian menjelaskan, kan korban itu punya dia. Kalau punya saya misalnya, saya ketika menyerahkan ke masjid tuh boleh saya bilang begini, nanti korban ini tolong ya, dagingnya dibagikan semuanya kepada fakir miskin, jeroannya untuk panitianya, misalnya kepalanya tolong kasih imam masjid. Boleh kalau itu ditentukan oleh saya, karena itu kan korban memang milik saya. Jadi memang para pemirsa ini ibadah yang unik ya, beda dengan zakat. Kalau zakat, mustahiknya orang yang berhak itu ada kriterianya dalam Al-Quran hadis. Kalau ini memang boleh dibagi sekemauannya orang yang berkorban. Maka sebaiknya semua masjid itu memiliki SOP. Jadi sapi ini akan kami bagikan kepada siapa, itu disampaikan kepada mereka yang berkorban. Jadi begitu mereka menyerahkan sapinya, dijelaskan, sapi ini akan kami sembelih di sini, dibagi ini, nanti Pak misalnya, nanti panitianya juga akan kami kasih bagian dari kambing misalnya. Ketika orang yang berkorban, oh iya saya ridho, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian ada nanti ini, malah praktek Mbak Eva. Dapat sapi yang bagus diambil panitianya gitu. Terus nanti yang berkorban itu kan nanya, sapi saya, oh enggak, ya sapimu karena bagus diambil panitia. Yang fakir miskin itu sapi-sapi yang kurusan dikasih mereka semua. Nanti orangnya kan kecewa. Saya justru ingin ini didistribusikan misalnya ke panti asuhan atau kemana. Jadi seperti ini panitia yang ada di masjid atau yang ada di lembaga-lembaga amal itu harus membuat satu sistem yang transparan. Sehingga orang ketika menyerahkan kurban itu dia punya gambaran kurban ini akan dibagi kepada siapa saja. Nah, jadi panitia daging kurban itu memang amanahnya luar biasa ya Kiai. Iya. Dan statusnya itu wakil loh. Kalau DPR itu wakil rakyat, ini wakil pengorban loh ini. Dan dia harus amanah. Harus amanah gitu. Tidak boleh dia kemudian menyelisihi apa yang diamanatkan dan diwakilkan oleh orang yang berkorban. Nah, misalkan Kiai, pada saat potongan daging kurban itu tersisa daging yang mungkin lebih banyak begitu daripada yang menerima Kiai. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh dipindahkan Mbak Eva? Bahkan boleh juga jadi kesepakatan. Kan tadi saya katakan, kenapa Rasulullah itu dulu mengatakan misalnya bagi juga kepada tetangga. Karena kan tetangga Nabi di Madinah itu relatif orang yang berbeda-beda tingkat kesejahteraannya. Tetapi boleh jadi saya berkorban Mbak Evan ya, di satu daerah ini kelas termewah semua gitu loh. Gitu kan? Nah, maka tadi itu gitu loh. Ketika kita mengelola ini secara kolektif, kan kita bisa mengatakan kayaknya di daerah kita ini rasanya sudah cukup ya daging. Iya betul Pak, kenapa nggak kita taruh ke sebelah sana? Maka ada dua pilihan kan Mbak Eva. Ada disembelih di lingkungan saya, tetapi dagingnya didistribusikan untuk orang yang jauh. Ada yang bahkan dari awal yang hidup sapi dan kambingnya ini didistribusikan ke daerah sana. Orang bertanya, tapi nanti Pak di masjid kita nggak ada syiarnya. Wah, di era sekarang kalau soal syiar tinggal pasang layar aja kan. Ya, sapi saya misalnya dipotong di Papua, ya, tapi disaksikan di Jakarta Selatan. Ini kalau sapi kita sedang mau disembelih, bisa di-live-kan, bisa bikin zoom korban zoom sambil bicara, tidak ada masalah. Yang paling penting Mbak Eva, tujuan utamanya adalah membuat tersenyum orang-orang yang memang membutuhkan itu semua di hari raya Idul Adha. Baik. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah soal kurban kolektif, karena belakangan banyak begitu ya kita saksikan fenomena beberapa perusahaan itu melakukan kurban tapi secara kolektif begitu misalnya ya Kiai. Nah, itu bagaimana sebetulnya hukumnya? Jadi begini Mbak Eva, perusahaan itu kalau dalam bahasa fikihnya itu namanya asyakhsiyah al-i'tibariyah. Kalau dalam bahasa hukumnya itu badan hukum. Dia bukan manusia, tapi dalam banyak aspek dia diperlakukan seperti manusia. Kayak perusahaan tuh, PT, ketika dia berinteraksi melakukan akad kerjasama, kan akad itu antar PT kan.
bukan antar direksi. Iya. Ya kalau saya misalnya punya PT Faiz lah ya dengan PT Eva misalnya. Iya. Ketika ini melakukan kerjasama akad apapun, kan direkturnya bukan atas nama pribadinya kan. Iya, atas nama Komisarisnya bukan perusahaan, atas nama perusahaan. Nah, ini dalam fikih namanya asyaksiyah al-i'tibariyah. Padanannya itu seperti wakaf Mbak Eva. Iya. Ya, wakaf itu kan lepas dari kepemilikan saya. Oke. Saya mewakafkan misalnya masjid. Masjid itu jadi Mbak Eva. Nah, tiba-tiba misalnya atap masjid ini jatuh. Nauzubillah menghantam gerobak bakso. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Masjid. Iya. Gitu loh. Iya. Bukan imamnya. Bukan juga saya, Iya. tapi masjidnya. Artinya apa? Nanti ada kotak amal dari masjid itu, maka itu boleh digunakan Mbak Eva untuk menutup kerugian si tukang bakso tadi. Oke. Nah, ini namanya dalam fikih badan hukum tuh ada kalanya diperlakukan seperti orang. Oke. Gitu. Satu nih. Kemudian juga dalam zakat nih, ada ulama sekarang yang berijtihad bahwa badan hukum tuh kena zakat. Misalnya bank syariah gitu, keuntungan akhir tahunnya itu dipotong zakat misalnya. Nah, ada ulama yang berpendapat badan hukum itu badannya nggak kena Mbak Eva, tapi pemegang sahamnya yang kena. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kepemilikan itu dimiliki oleh orang non muslim, ya enggak kena zakat. Oke. Tapi kalau dimiliki oleh orang Islam, itu kena zakat. Kena zakat. Siapa yang kena zakat adalah pemegang saham. Begitu perusahaan yang mengeluarkan zakat, maka pemegang sahamnya itu bagiannya berkurang dari kewajiban dia zakat. Nah, ini yang kemudian diambil ijtihad ini oleh para ulama terkait dengan korban. Bahwa mayoritas ulama di dunia mengatakan badan hukum itu tidak boleh korban. Oh. Karena dia tidak kena beban taklif. Kan dia juga tidak sholat Mbak Eva. Dia Iya, juga iya, kemudian iya. pada aspek zakat banyak yang mengatakan ini tidak kena zakat Oke, badan hukumnya. oke. Pemiliknya yang kena zakat. Zakat. Oleh karena itu perusahaan itu tidak berkorban. Nggak boleh saya potong sapi saya atas nama perusahaan A, PT A misalnya. Nggak boleh. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berbagi kan. Nah, kalau mereka ingin berkorban, misalnya dari dana apapun, dana CSR misalnya. Oh, karena Idul Adha mayoritas orang sedang suka dengan sembelihan, maka PT ini mengalokasikan misalnya uang 1 miliar untuk mengadakan hewan kurban. Nah, beli saja hewan kurbannya. Misalnya sapi dapat 20 ekor. Kalau lihat fikihnya, kan 1 ekor 7. Iya. Kalau 20 berarti 2 kali 7, 140 orang. Tinggal dia kemudian berikan ini sebagai hibah kepada masing-masing orang tadi, sama seperti saya membeli sapi, kemudian bagian itu saya serahkan kepada asisten rumah tangga di rumah saya. Oke. Jadi artinya bisa begitu ya, Bisa. sebetulnya perusahaan mewakili Iya. karyawan-karyawannya. Makanya Kiai. saya kalau di pesantren tuh, saya kan suka menerima Mbak Eva ya. Karena Iya. mungkin kan ada banyak orang ngelihat kasihan deh santri-santri Idul Adha di pesantren. Saya selalu tanya, ya kalau dari lembaga, ini nama-namanya siapa? Dulu nggak begitu Mbak Eva. Kadang dari institusi negara, ya saya tanya, ini siapa? Nah, sekarang mereka sudah terlatih kok. Ya, saya dapat dari PTA, tapi mereka melampirkan nama. Oke. Sapi PTA nih 7 orang, ormas nih, parpol, kan banyak Iya. juga sapi politik Iya. tuh kan, menjelang pilkada, menjelang pilpres itu kadang-kadang sapi-sapi itu datang Iya. atas nama partai A, partai B. Iya, Itu saya iya, bilang iya, ini iya. sapi politik nih. Nah, saya tanya dulu, ini punya ketua umum, sekjen, biasanya mereka ngasih nama Iya, tuh. dikasih namanya ya, Kiai ya. Nama-namanya. Nah, itu namanya al-khuruj minal khilaf. Kita keluar dari perselisihan hukum fikih, apakah badan hukum itu boleh berkorban atau tidak boleh berkorban. Jalan tengahnya dia berkorban tapi di atas namakan gitu. Oke, artinya tetap hitungannya sama. Sama. Satu sapi untuk 7 orang, Iya. 1 kambing Iya. untuk 1 orang. Dan perusahaan yang seperti itu berkah Mbak Eva ya. Iya. Jadi kalau CNN mau berkorban ya nggak apa-apa. Satu kasih saya bagiannya Mbak Eva, kameramen itu semua itu Masya Allah. pasti sah kalau seperti itu. Baiklah, semoga nanti mungkin perwakilan perusahaan yang Amin. menyaksikan bisa langsung menjalankan ya Kiai ya. Kiai, kita akan lanjutkan tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. In association with
In association with. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita masih membahas masalah ibadah kurban. Nah, Kiai, selanjutnya Kiai, kalau kemudian tadi kita sudah bahas mulai dari awal sampai kemudian proses pembagiannya, setelah dibagi-bagikan kemudian kan ada limbahnya nih Kiai. Ada limbahnya. Sekarang sedang cukup viral juga begitu ya istilah kurban ramah lingkungan. Iya, iya. Nah, ini maksudnya bagaimana Iya. Kiai? Bahkan kalau saya boleh mulai ya, kurban tuh bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga ramah hewan. Mbak Eva. Ramah hewan. Ada Oke. banyak tempat yang saya lihat punya semangat untuk berkorban, tetapi tidak diiringi dengan ilmu yang memadai tentang berkorban. Jadi kaitan dengan ramah lingkungan, itu yang pertama adalah terkait dengan tempat penyembelihan. Kadang-kadang ada di daerah di Jakarta misalnya yang pernah saya lihat itu dilakukan penyembelihan di atas selokan. Yang selokan itu bukan air yang mengalir. Ketika di situ nanti ada begitu banyak darah yang kemudian sore harinya kita lihat lalat di mana-mana. Iya. Ini kan pasti akan ada tragedi terkait dengan lingkungan hidup kan. Dan ini juga tidak boleh diabaikan hanya karena kemudian seperti itu kan mestinya dipotong saja di rumah pemotongan hewan misalnya. Dianggap oh ini berarti anti Islam, nggak gitu gitu loh. Tapi lihatnya itu harus dengan semangat yang diajarkan Rasulullah. Nabi misalnya memperlakukan binatang itu dengan sangat binatang ya, bukan sangat manusiawi nih, sangat berperi kebinatangan. Peri kebinatangan. Misalnya apa kata Rasulullah? Kalau kamu menyembelih hewan, yang pertama harus tajam sekali pisaunya. Karena kalau tidak tajam, nah ini harus ada standarisasi pisau, golok misalnya. Yang kedua tidak boleh kata Rasulullah, yang satu disembelih, yang satu melihat. Ini kalau kita terapkan, ini pasti terkait dengan lingkungan kan Mbak Eva. Bahwa setiap orang yang mau menyembelih, kalau itu di atas tanah, maka dia harus sediakan pacul. Misalnya, ya dia harus sediakan skop. Dia harus sediakan selang air yang jumlah airnya itu cukup untuk menyiram. Makanya biasanya itu digali dulu satu tanah, kemudian nanti sapinya dibaringkan, disembelih, darahnya mengalir ke situ, kemudian diurukkan Mbak Eva. Setelah diuruk itu kadang-kadang disiram dulu dengan air, sehingga aroma darah itu tidak tercium. Saya pernah melihat ada masjid yang bisa melakukan seperti itu, bekerja sama dengan mahasiswa peternakan. Jadi memang harus ada ilmunya Kiai. Ada ya? ilmunya, ada ramah lingkungan. Jangan hanya kemudian mempertimbangkan itu syiar, nggak gitu juga gitu loh. Ada di beberapa negara yang saya lihat itu dipotong di RPH. Kemudian masjid-masjidnya kayak tadi saya bilang itu menyiapkan layar. Oh ini sapinya si A, itu dipotong di RPH. Itu kan kalau kita lihat sangat mempertimbangkan akhlak. Sapinya kadang-kadang dengan mesin modern itu kan dijepit. Begitu dijepit tidak bisa bergerak, dirobohkan. Kemudian langsung disembelih. Tidak ada teriakan orang, tidak ditarik-tarik. Yang sapi itu kan juga dan kambing itu kan juga punya perasaan kan. Nah, ini yang saya katakan harus ramah lingkungan. Jadi ke depan itu, ini kan tugas pemerintah juga ya dan lingkungan. Misalnya ketika mau menyembelih itu tidak kemudian dilakukan pembiaran di mana-mana. Bisa jadi di Jakarta masih ada tanah lapang, ada ruang yang kosong, kemudian itu didedikasikan Mbak Eva untuk korban. Kalau misalnya tanahnya tidak tersedia, kan bisa tidak harus satu hari itu kan. Bisa jadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga untuk kemudian disembelih. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua ramah lingkungan. Itu bukan soal limbah saja, tapi boleh jadi kebijakan pengurangan plastik. Nih, padahal di kita, dulu kan ketika kita modern itu menjadi box-box plastik dan kantung plastik. Dulu nggak gitu, dulu pakai daun dibagikannya, bahkan pakai besek yang dari bambu itu loh, itu lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Jadi saya mendorong juga gitu ya, kalau orang ini nanti bisa menjadi inspirasi, ada jenis baru menggunakan caranya Rasulullah. Bukan cuma itu aja Mbak Eva, dia bisa menggerakkan UMKM loh. Ya, misalnya pengrajin bambu, saya boleh sebutnya di Tasikmalaya, itu kan suka tuh anyaman bambu itu. Kemudian masjid misalnya di sini ada Dewan Masjid Indonesia, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada banyak ormas. Mereka melakukan pemesanan Mbak Eva.
Kami pesan ya, box-box seperti itu ramah lingkungan, kemudian bermanfaat kan Mbak Eva. Kalau box yang biasa itu mungkin, atau kantong plastik, itu enggak awet lama. Kalau nanti dari bambu, setelah dibersihkan pakai sabun, mungkin bisa dijadikan tempat nasi, bisa dijadikan apa, atau bisa jadi dibalikkan ke masjid, disimpan, bisa dipakai nanti untuk tahun yang akan datang. Nah ini juga bagian dari kurban ramah lingkungan. Jadi nanti kalau kita lihat, yang tidak ramah lingkungan itu bukan Islamnya, tapi perilaku muslimnya. Nah, Gitu loh. itu, Islamnya Kiai. itu mengajarkan loh bagaimana penjagaan lingkungan. Kalau saya Mbak Eva ya misalnya dalam agama itu tidak boleh pipis ya. Kalau dulu kan tidak semua orang punya toilet. Itu tidak boleh loh saya pipis di satu genangan air yang tidak mengalir. Padahal pipis itu ya seberapa besar berapa cc air kencing kita. Iya. Bagaimana dengan darah yang bertumpuk-tumpuk? Bukan cuma itu kadang-kadang bagian tertentu dari kotoran hewannya itu dibiarkan. Nah, yang ini jangan sampai seperti pesan Nabi, ada orang yang memberikan sedekah tapi yatba'uha adza, diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Baiklah, baiklah Kiai. Kiai, kita sudah sampai di akhir jumpa Baik. kita Kiai. Alhamdulillah kita sudah membahas mulai dari hulu ke hilir begitu ya, Kiai. Soal bagaimana kemudian melaksanakan ibadah kurban yang sesuai dengan fikih dan juga syariat Islam. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with